Selamat sore, kami mahasiswa dari STEMIK Dharma Wacana, Prodi Teknik Informatika. Kami di sini akan membawakan presentasi tugas kelompok kami yang berjudul Identity Relationship Diagram atau ERD. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama Stepanus Yudo Anggoro dengan NPM 22010013. Yang kedua ada Lydia Syafadila dengan NPM 22010012. Dan yang ketiga ada Ahmad Zaki 22010018. Dan terakhir saya sendiri Raka Utama Putra 22010041. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudara Lydia Syafadila. Silakan. Entity Relationship Diagram (ERD). ERD biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Saat kamu ingin membuat ERD, ada beberapa istilah umum dan komponen ERD yang perlu kamu pahami terlebih dahulu. Entitas, kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Biasanya simbol dari entitas adalah persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah, yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain, sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Atribut komponen dari IRD adalah atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut terbagi menjadi beberapa jenis. Atribut kunci, atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik, contoh NPWP dan NIM. Yang kedua, atribut simple. Atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Contohnya adalah alamat, tahun terbit buku. Atribut multi nilai. Multi value, atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contohnya nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Atribut gabungan, composite, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh, nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Atribut derivatif, atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram IRD. Contoh, usia, dan kelas. Selanjutnya relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. One-to-one, setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contoh, siswa dengan nomor induk siswa. Yang kedua, one-to-many. Hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contohnya, guru dengan murid dan sebaliknya. Yang ketiga, many to many. Setiap entitas
bisa mempunyai relasi dengan entitas lain, dan sebaliknya contoh siswa dan ekstrakurikuler. Garis. Garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada IRD. Cara membuat IRD, Entity Relationship Diagram. Yang pertama, identifikasi entitas. Langkah pertama dalam membuat IRD adalah mengidentifikasi semua entitas yang akan kami gunakan. Yang kedua, identifikasi dan deskripsikan relasi entitas. Cara dua entitas yang sekiranya mempunyai hubungan, jika sudah ditemukan, buatlah garis yang menghubungkan keduanya. Yang ketiga, tambahkan atribut. Jangan lupa tambahkan atribut kunci untuk setiap entitas dengan menggunakan simbol oval. Yang keempat, penuhi diagram. Diamond di antara kedua entitas berarti semua hubungan telah mempunyai deskripsi masing-masing. Contoh studi kasus IRD. Toko X adalah sebuah toko di mana gudang untuk menyimpan barang-barangnya lebih dari satu. Barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut dikirim oleh beberapa supplier. Toko tersebut menjual banyak jenis barang, di antaranya adalah barang pangan dan barang sandang. Yang pertama, analisa identitas A. Toko, B. Gudang, C. Barang, A. Barang, B. Barang pangan, D. Supplier. Yang kedua, analisa atribut. Yang A. Toko, NPWP, nama, toko, dan alamat. Yang B. Gudang, nama gudang, dan kapasitas. Yang C. Barang, KD barang, nama barang, dan jumlah. Yang D. Supplier, ID supplier, dan nama supplier. Yang ketiga, analisa koordinalitas. Yang A, toko, gudang. Yang B, gudang, barang. Yang C, supplier, dan barang. Ya, ini contohnya, di mana yang berbentuk oval ialah atribut, dan yang kotak ialah identitas, dan yang berbentuk belah ketupat ialah relationship. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Selamat sore.